Kisah Para Rasul 17 ayat 29, 30 dan 31. Ada 3 ayat kita mau baca bersama-sama. Perikopnya Paulus di Athena. 3, 2, 1. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan pada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya, sesudah Ia memberikan pada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, kita ambil perikop ini karena background daripada penulisan Kisah Rasul Paulus ini, dia berada di Athena. Jadi Athena itu adalah patung-patung berhala dan dewa-dewa gitu. Nah, jadi Tuhan itu mau supaya manusia itu kembali kepada ciptaannya. Katakan bahwa para patung dan para dewa-dewa itu adalah ciptaan manusia, pujaan manusia. Bahkan Allahnya tidak dikenal. Jadi jelas sekali bahwa penyembahan kita orang Kristen bukan berdasarkan patung atau berdasarkan hanya batas seperti penyembahan dewa-dewa gitu, atau Baal yang kita sebut dengan Baal. Jadi firman Tuhan ini ternyata memberi pengajaran bagi kita bahwa hari-hari ini yang namanya orang tuh berpikir keadaan pikiran Tuhan itu sama dengan pikiran manusia. Sebenarnya tidak gitu. Justru firman Tuhan itu ajarkan kita, mari kita kembali ya, bahwa akhir zaman ini kita harus bertobat. Jadi kuncinya hidup itu pertobatan. Artinya ada perubahan hidup kita. Jadi kita harus melihat seberapa jauh hidup kita ini, mana yang harus kita rubah dalam hidup kita, mana sifat yang harus kita pertahankan. Nah, untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu butuh Roh Kudus yang akan membimbingnya. Jadi setiap kita ini akan dibimbing masing-masing. Makanya saya bilang ibarat kita itu naik tangga. Kita naik tangga 1 tangga, 2 tangga, melewati setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Jadi memang pertobatan itu tidak dianjurkan seminggu sekali atau sebulan sekali, tetapi setiap hari. Tidak hanya karena momen Natal dan Tahun Baru lalu kita mau bertobat, tidak hanya momen Paskah lalu kita mau dibaptis, enggak, tapi setiap hari pertobatan tuh harus ada. Firman Tuhan katakan karena ada waktunya nanti, memang sudah diserukan bahwa Tuhan Yesus itu yang bangkit dari antara orang mati itu akan menyatakan dirinya gitu kepada umat manusia, akan menghakimi dunia ini. Ya, jadi jelas sekali firman Tuhan ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu banyak yang masih terikat dengan itu. Jadi kita kembali flashback diri kita harus bentengi diri kita dengan darah Yesus, dan kita minta Tuhan untuk menuntun kita agar kita semakin tahu. Ya, makanya kekerasan di muka bumi ini makin terjadi karena apa? Sudah ada berhala di dalamnya, ada hawa nafsu di situ. Di situ ada pertengkaran, di situ ada obsesi, di situ ada tidak mau mengalah, tidak ada kasih. Yang di dalamnya akhirnya menimbulkan satu kebencian. Ujung tombaknya itu kan maut, penderitaan dan maut. Nah, jadi memang pelayanan Rasul Paulus ini menggambarkan bahwa sudah tidak memandang zaman lagi gitu loh. Kita tidak hanya lihat, oh itu kan zaman dulu, zaman sekarang masih terjadi ya. Karena latar belakang orang Athena ini, dia beribadah kepada, firman Tuhan bilang, pada dewa-dewa ya. Dan sangat menyedihkan sekali pada waktu Rasul Paulus melihat hal itu, dia tahu bahwa kasihan ya, mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Sekarang ini kalau kita sudah kenal firman Tuhan, kebenaran, kita tahu bahwa Allah itu hidup,
ya kita harus percayakan penuh hidup kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita mendua lagi atau 50-50 lah Tuhan gitu. Nanti lihat momennya apa gitu. Sekarang kita manusia ini nggak bisa begitu lagi. Karena tanpa sadar antikris itu bekerja terus. Ya kan, di ekonomi, di pembangunan, dia masuk lagi sosial, budaya dan segala macam. Dengan berbagai alasan-alasan yang masuk akal dan etik. Ya, jadi kembali kepada kita hari-hari ini, hanya satu yang Tuhan mau berikan nama kita adalah semakin dekat hari Tuhan, makin kita mempertobatkan diri. Tidak hanya nunggu momen-momen tertentu. Jadi kadang-kadang saya lihat sekarang ini kita gereja harus sigap untuk menyikapi hal-hal ini, gitu. Artinya menangkap orang yang mau bertobat, kita layani benar, tidak perlu nunggu harus nanti tahun depan ya, tunggu Natal, tahun depan ya, tunggu tahun baru, tunggu Paskah. Tuhan tuh tidak hanya melihat itu, karena itu hanya peringatan, tetapi yang Tuhan mau adalah hati yang sungguh-sungguh. Jadi mari kita kembali, kita flashback diri kita masing-masing, kuncinya hanya satu, pertobatan. Itulah tujuan Rasul Paulus melayani, menginjil dimanapun dia berada, membawa kunci pertobatan. Ya, saya percaya kalau hati kita bertobat, maka tahun ini juga Tuhan akan ubah kita menjadi lebih baik lagi, lebih baru lagi. Pikiran kita pikiran Kristus, karena tidak sama seperti bayangan dunia. Surga itu jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita mendengar kesaksian, oh surga ini seperti ini, itu hanya gambaran, tapi belum yang sebenarnya. Akan jauh lebih indah daripada itu. Gitu. Demikian juga apa yang Tuhan memberikan sama kita, ya kita percaya aja. Tapi satu hal di sini yang saya tahu bahwa kita harus bisa menangkap momen. Menangkap momen itu artinya peka kepada keadaan kita hidup di mana. Nah, jadi harus banyak kita serahkan diri sama Tuhan, berdoa, jangan sampai kita terpengaruh. Walaupun kita berteman dengan orang lain atau agama yang berbeda, itu tidak jadi masalah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan cara-cara hidup mereka. Ini yang ditangkap oleh Rasul Paulus, makanya Paulus selalu mengingatkan untuk kuat di dalam iman. Kuat di dalam iman, minta Tuhan tegarkan hati kita, iman kita. Ya, saya percaya kuncinya adalah hati yang mau bertobat. Artinya kerendahan hati itu perlu dalam hidup kita ini, untuk supaya kita semakin hari semakin baik, semakin bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi memang pelayanan Rasul Paulus ini pelayanan yang hidup. Karena dia tegas, dia berbicara bahwa kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah, harus tahu. Bukan hanya sekedar, oh iya Tuhan Yesus tuh yang disalib, mati dan dikuburkan, bangkit. Nah, bukan hanya apalan pengakuan iman, tetapi benar-benar kita alami dalam hidup kita. Ya. Disinilah sebenarnya kita menjadi ciptaan yang baru kembali lagi. Karena hari-hari ini banyak, sekali lagi tawaran-tawaran dunia itu banyak. Tapi di situ akhirnya Tuhan munculkan bintang-bintangnya. Sekarang sudah mulai banyak. Artinya itu Tuhan munculkan maupun yang berkarunia nabi, berkarunia rasul, untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan hal yang akan terjadi. Tetapi kita yang mendengar itu, kita harus hati-hati dan menyadarkan diri kita harus tahu kita mengarahkan keluarga kita kemana. Minimal per keluarga tahulah membawa kepada siapa, mengenal Tuhan dengan baik. Ya, jadi kita bersyukur bahwa jemaat kita ini sudah mengenal Tuhan dengan baik, tapi juga harus membawa keluarga. Itu satu tanggung jawab yang menurut saya cukup besar, karena membawa satu dimensi keluarga itu tidak gampang, dan saya akui itu. Jadi memang benar-benar seruan pertobatan itu ada. Saya berdoa supaya di setiap keluarga itu ada seruan pertobatan. Ya, melangkahkan hati, meninggalkan yang lalu, kita beralih kepada hal yang baru di dalam Tuhan, siap menerima berkat di tahun ini, sekalipun tahun ini resesi akan terus
melonjak tinggi, tenaga kerja banyak yang di PHK. Jadi otomatis kita harus mempersiapkan diri, siapkan lumbung-lumbung kita. Bahkan kita sudah dipesan dari tahun lalu bahwa dibilang beras. Jadi saya ini nggak paham apa ya maksudnya gitu kan. Saya mau nyampein apa, nyampein beras. Ya, ternyata beras harga semakin naik. Begitu, jadi supaya kalau ada kesempatan, oh iya kalau ada sembako yang murah kita ambil. Karena tidak setiap kali sembako itu akan murah. Seperti itu. Menyiapkan diri jangan sampai lumbung kita kosong, termasuk gereja ini juga jangan sampai kosong. Jadi itu satu, kita dengan Tuhan kasih kita hikmat untuk mengelola apa yang di dalam gitu. Jadi kita tidak pandang keluar gitu, enggak, kita mandang ke dalam, kepada jemaat kita, kepada diri kita gitu. Nah, jadi disitulah sebenarnya kita belajar untuk lebih masuk dalam pertobatan. Itu yang Tuhan mau, seperti orang yang lahir baru mengalami Tuhan. Jadi saya pikir memang segala sesuatu ya pasti Tuhan campur tangan. Yang penting kita bawa terus di dalam doa-doa kita. Jangan pernah berhenti untuk bernapas. Napas itu adalah doa. Jangan pernah berhenti untuk punya hubungan dengan Tuhan. Atau jangan sampai kita satu waktu tidak ada waktu memberi buat Tuhan. Karena ada waktunya itu semua akan berhenti. Di waktu umur kita selesai, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita mengulang hidup. Hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi disinilah kita belajar Rema pagi hari ini untuk lebih mengandalkan Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, supaya kita jangan lagi, kalau kita sudah tahu ya bagus kita dengan tegas katakan tidak. Tidak usah abu-abu atau berpura-pura, nggak usah, jelas kita ngomong, oh maaf ya saya tidak lagi, saya sekarang sudah Kristen, percaya Tuhan gitu. Kita boleh kita bergaul dengan siapa aja nggak apa-apa, tapi iman kita pertahankan, itu yang penting. Jangan kita ikut iman orang lain, itu nggak bisa, karena masuk surga itu nggak bisa saling gandeng, tetap masing-masing bertanggung jawab gitu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan akan datang dengan waktu yang tidak kita duga, tapi kita terus menjalani hidup ini seperti biasa saja, tapi yang penting dengan hikmat Tuhan kita harus bisa menangkap momen-momen apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Saya percaya momen-momen itu kalau kita bisa menyisihkan waktu memberi untuk Tuhan, maka saya percaya saudara tabur di tempat tanah yang subur, masa ia tak berbuah dan tak berhasil. Karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan hidupnya pasti penuh dengan sukacita, berkat, kelimpahan. Artinya berkat itu bukan hanya pandang materi, tapi juga kesehatan. Itu adalah satu berkat, saudara. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita masih di dalam lingkupnya Tuhan. Jadi jatuh bangunnya masih ada orang yang mendoakan, masih ada yang mengingatkan, ya. Tetapi ya itulah, saya pun pribadi harus belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Harus ada pertobatan di dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan gak akan tinggal diam di waktu kita mau untuk menjadi alat Tuhan, menjadi anak Tuhan. Sudah mulai muncul ya satu persatu. Saya percaya akan ada orang jujur di pemerintahan sekalipun tidak ada yang jujur di dalamnya. Demikian juga pasti akan ada orang baik sekalipun dunia ini semakin jahat. Akan ada orang yang masih ada kasih di dalamnya sekalipun kasih ini dunia ini semakin pudar. Karena kembali lagi firman Tuhan sudah katakan hanya orang yang betul-betul mau sungguh-sungguh bertobat itu yang bisa mengalaminya. Tapi yang setengah-setengah, mohon maaf, Anda belum bisa sampai mengalami tahap itu. Anda masih gelombangnya masih di bawah, belum sampai naik. Makanya saya bilang hidup ini kayak naik tangga satu demi satu. Sudah saya jalani
saja, satu demi satu gitu. Tidak bisa langsung loncat, nggak apa-apa, pelan-pelan naik bersama dengan Tuhan sampai tangga kita selesai. Di mana usia kita selesai, disitulah kita akan kembali kepada Sang Empunya, kepada Tuhan. Jadi pertobatan ini jangan sampai momen ini lewat. Setiap kali kita mau merenungkan firman Tuhan, hati kita lah yang penuh pertobatan. Makanya berat, saya bilang, orang yang punya keluarga dengan sendiri itu beda. Orang yang punya keluarga, dia bukan hanya tanggung jawab makan minum, tapi rohani. Itu berat tanggungannya. Tetapi kalau Tuhan sudah percayakan, saya yakin. Kalau Tuhan sudah memberkati di dalamnya, saya percaya Tuhan pasti campur tangan. Tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Apapun itu, sudah. Kondisi yang dulu Tuhan bilang itu sudah ditutup. Ganti dengan yang baru. Amin. Jadi berkat saudara akan semakin baru setiap hari. Jadi sebut nama Tuhan Yesus setiap hari, darah Yesus yang berkuasa. Setiap hari tubuh darah Yesus Kristus. Setiap hari percayalah, kita akan semakin nampak apa yang kita doakan. Memang cara manusia kadang nggak sabar ya, kita nunggu janji Tuhan atau jawaban doa kita, tapi saya percaya itu ada waktu Tuhan. Entah hari ini, entah besok, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, ataupun tahun ini. Pasti Tuhan siapkan semuanya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Masukkan semua label perencanaan saudara di tahun-tahun ini kepada tangan Tuhan, maka Dia akan menenun itu semua menjadi yang terbaik. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.